Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di pelajaran pengendali sistem robotik untuk kelas 11. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang palep pneumatik. Ini merupakan salah satu komponen pneumatik juga. Nah, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu memilih komponen-komponen pneumatik yang digunakan untuk mengoperasikan suatu mesin. Dan kompetensi yang kedua yaitu menggambar rangkaian sistem pneumatik satu silinder dengan menggunakan komponen-komponen pneumatik. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kamu dapat menjelaskan, memahami, dan membedakan jenis-jenis palep pneumatik. Untuk pertemuan kali ini, untuk penilaiannya ada dua, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan setelah materi ini kamu pahami gitu ya. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa pokok bahasan dari pengendali sistem robotik adalah sistem pneumatik. Nah, sistem pneumatik itu mengandalkan udara bertekanan. Udara bertekanan itu dihasilkan oleh alat yang namanya kompresor. Nah, alat yang namanya kompresor ini ketika menghasilkan udara bertekanan tidak memenuhi syarat atau belum bersih, masih berdebu, masih berminyak. Nah, supaya udara bertekanan ini bersih, maka dibutuhkan sebuah alat namanya air service unit untuk membersihkan debu kotoran sehingga nanti udara bertekanan itu menjadi layak untuk peralatan pneumatik. Nah, di minggu lalu saya sudah membahas tentang aktuator pneumatik, jenis-jenisnya, terus macam-macamnya. Kamu bisa ingat-ingat lagi, kamu juga bisa ulang lagi video di minggu lalu. Kamu tinggal pahami lagi tentang aktuator pneumatik atau penggeraknya. Nah, untuk minggu ini atau pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu tentang valve pneumatik. Jadi udara bertekanan yang keluar dari air service unit tidak langsung dimasukkan ke dalam aktuator pneumatik. Gitu. Kenapa? Karena nanti si aktuator pneumatik ini itu tidak dapat dikendalikan kalau misalkan udaranya kita langsung pasang ke sini. Gitu. Gerak si aktuatornya supaya bisa dikendalikan maka kita butuh alat lagi namanya palep pneumatik. Nah, palep pneumatik ini apa sih? Palep pneumatik atau biasa dibilang katup kalau di bahasa Indonesianya. Katup pneumatik adalah perlengkapan pengontrol atau pengatur baik untuk mulai, berhenti, arah aliran dan tekanan aliran dari suatu tekanan perantara yang dibawa oleh pompa. Jadi fungsi dari katup atau valve pneumatik ini adalah untuk mengatur aliran udara yang akan masuk ke aktuator pneumatik. Gitu. Jadi fungsinya valve itu alat pengaturnya. Jadi kapan udara itu mengalir ke aktuator, kapan berhenti. Sebagai contoh misalkan saya punya sebuah katup 3/2 seperti ini. Nah, ini posisi di mana katup 3/2 ini tidak ditekan gitu ya. Nah, udara dari kompresor ini lewat line biru ini, udara dari kompresor masuk sini tertutup, jadi tidak mengalir ke si aktuator pneumatik ini atau si silinder kerja tunggal ini. Dia berhenti di sini. Nah, ketika tombolnya kamu tekan, tombol ditekan, maka udara dari kompresor itu akan melewati jalurnya sehingga membuat si silinder kerja tunggalnya bergerak maju. Gitu. Nah, fungsi katup itu seperti ini. Ini contohnya saja. Kita bisa lihat animasinya. Nah, udara dari kompresor itu ini. Nah, ketika tombolnya tidak ditekan dia mampet. Pas tombolnya ditekan dia mengalir ke silinder kerja tunggalnya. Sehingga si silinder kerja tunggal ini akan bergerak maju gitu. Nah, dalam pengoperasiannya katup pneumatik itu ada 3 jenis pengoperasiannya. Jadi
Kalau yang ini kan kita bisa lihat, nah pengoperasiannya ditekan ya tombolnya, karena ini tombol tekan. Nah ada juga katup pneumatik yang lain, terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama dinamakan dengan air operated valve atau katup yang dioperasikan dengan udara. Gitu. Jadi untuk memicu katup ini tidak ditekan tombolnya karena nggak ada tombolnya, tetapi menggunakan udara bertekanan juga dari sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya. Gitu. Lalu katup pneumatik yang kedua yaitu dinamakan dengan mechanical atau hand operated valve. Jadi katup yang dioperasikan dengan menggunakan tangan atau kerja mekanik. Nah, seperti katup yang tadi. Jadi ditekan tombolnya. Atau juga ada yang menggunakan limit switch gitu. Jadi ketekan nanti oleh objek kerjanya gitu. Jadi katup ini dioperasikan dengan menggunakan tangan atau kerja mekanik gitu. Lalu katup pneumatik yang terakhir yaitu dengan jenis electric or solenoid operated valve. Jadi katup yang dioperasikan dengan menggunakan solenoid atau listrik atau elektrik gitu ya. Jadi katup ini atau valve ini akan bekerja jika ada aliran listrik mengalir ke dalam solenoidnya. Dan biasanya untuk robot-robot MPS atau robot-robot pneumatik kita menggunakan katup solenoid supaya nanti si robot itu bisa dikendalikan oleh komputer, karena solenoid valve ini menggunakan arus listrik untuk pengoperasiannya. Ini adalah contoh dari hand or mechanically operated valve atau katup yang dioperasikan dengan menggunakan kerja mekanik. Ini ada tuas, kita bisa lihat di sini sumber udaranya bisa dari air service unit ya, masuk ke sini. Kita bisa perhatikan aliran udaranya ketika tombolnya ditekan, ketekan, maka si udaranya akan mengalir ke sini. Sehingga membuat si silinder kerja ganda ini bergerak maju. Nah, ketika tombolnya lepas, udara bertekanannya kebuang ke sini. Nah, lalu kebuang lagi sehingga membuat si silinder kerja gandanya bergerak mundur. Gitu. Ini ada contoh lagi. Ini adalah katup solenoid atau katup yang dioperasikan dengan kerja listrik. Jika ada aliran listrik mengalir di katupnya, lampunya menyala ya tandanya. Lampunya menyala, maka udara dari kompresor ini akan melewati selah di sini. Karena ini kan kedorong. Nah, sehingga membuat si silinder kerja tunggalnya bergerak maju. Tuh. Jadi itu contoh-contohnya saja, ilustrasinya. Nah, di katup itu ada jenis-jenisnya atau di valve itu ada jenis-jenisnya. Dan kamu juga harus memahami jenis-jenis dari katup atau valve pneumatik ini. Jadi ada nama-namanya dan ada identitasnya gitu. Nah, cara membaca simbol-simbol katup yang pertama adalah kita harus tahu dulu jenis katupnya. Nah, saya kasih contoh, ini adalah jenis katup 3/2. Nah, ini lihat simbolnya. Kenapa dinamakan 3/2? Yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu bagiannya. Angka 2 di sini adalah merupakan bagian dari si katupnya. Katup ini tandanya memiliki dua bagian. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua, kotak ini ya. Bagian yang pertama kotak ini dan bagian yang kedua, atau bisa dibilang katup ini hanya memiliki dua posisi gitu. Kita lihat ke belakang. Nah, coba lihat. Nah, yang dinamakan dengan dua bagian itu ini. Bagian yang pertama yang biru, bagian yang kedua yang pink ya. Tuh, jadi ini namanya 2. Nah, selanjutnya angka tiganya didapat dari mana? Angka tiganya didapat dari jumlah lubang yang ada pada katup. Misalkan ini ada 3, 1, 2, 3, berarti ini jumlah lubangnya 3. Artinya katup 3/2 ini adalah katup yang memiliki 3 lubang, 3 lubang masukan atau keluaran, dan 2 bagian atau 2 posisi.
gitu caranya. Nah selanjutnya katup 3/2 ini akan dioperasikan oleh apa? Kan tadi kita udah tahu pengoperasian katup pneumatik itu ada 3 jenis. Ada dengan menggunakan udara, ada dengan menggunakan kerja mekanik, ada juga dengan menggunakan solenoid atau elektrik. Nah, katup 3/2 ini jika digerakkan menggunakan udara maka simbolnya jadi ada tanda panahnya kayak gini. Tuh. Berarti tandanya katup ini adalah katup 3/2 yang dioperasikan dengan menggunakan udara. Tuh. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, terus katup 3/2 ini kalau dioperasikan dengan mekanik gimana simbolnya? Yang ini. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Katup ini, katup 3/2 dari mana? Lubangnya ada 3, ada 2 bagian. 3/2 dioperasikan dengan menggunakan tombol tekan atau push button. Gitu. Ketika ditekan, maka dia akan berpindah posisi dari posisi pertama ke posisi yang kedua. Terus kembalinya gimana? Kembalinya menggunakan pegas. Jadi ini adalah katup 3/2 dengan menggunakan push button dan pegas kembali kayak gitu. Terus katup 3/2 ini kalau dioperasikan dengan menggunakan kerja elektrik atau solenoid berarti simbolnya seperti ini. Tinggal ditambahkan simbol solenoid di sampingnya. Berarti nanti katup ini jadi katup solenoid valve 3/2. Tuh. Berikutnya ada juga yang dinamakan dengan katup 5/2. Dari mana kita tahu ini 5/2 simbol ini? Kita bisa lihat katup ini memiliki 2 bagian. Bagian pertama, lalu ada bagian kedua, kotak yang ini ya. Berarti katup ini memiliki 2 bagian, makanya 2. Terus angka 5-nya dari mana? Dari sini. Dia memiliki 5 lubang keluaran atau masukan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya katup ini dinamakan dengan katup 5/2. Nah, katup 5/2 ini belum bisa dioperasikan. Nah, pengoperasiannya pakai yang mana? Kalau katup 5/2 ini dioperasikan dengan menggunakan aliran udara, maka simbolnya ditambahkan seperti ini. Ini tandanya katup ini dioperasikan dengan menggunakan aliran udara pada saat dia posisi pertama dan pada saat dia posisi kedua. Lalu ketika katup ini dioperasikan dengan menggunakan kerja mekanik, maka simbolnya ditambah push button. Terus kalau katup 5/2 ini dioperasikan menggunakan elektrik, maka ditambah logo atau simbol solenoid seperti ini. Maka kalau udah jadi seperti ini, maka ini dinamakan dengan solenoid valve 5/2. Cukup jelas ya. Nah, ada juga katup yang memiliki 3 posisi gitu, atau bagiannya ada 3. Tapi ini jarang digunakan, tidak saya bahas detail, tapi ini hanya memberitahu saja kepada kamu kalau katup pneumatik itu ada juga yang memiliki 3 posisi. Dari mana kita tahu ini 3 posisi? Lihat kotaknya. Ada 1, 2, 3. Berarti katup ini katup 3 posisi. Terus lubangnya ada berapa? Ada 5. Dari mana? Lihat itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka katup ini dimakan dengan katup 5/3. Dioperasikan dengan menggunakan aliran udara karena simbolnya panah ya. Gitu. Jadi dari penjelasan saya tadi, kalau kamu melihat simbol ini berarti ini adalah katup. Lihat dulu ini katup apa? Lihat bagiannya ada 2. Lubangnya ada berapa? Ada 3. Berarti ini adalah katup 3/2. Gitu. Katup ini dioperasikan oleh apa? Oleh kerja mekanik karena ini adalah simbol push button. Berarti katup ini adalah katup 3/2 push button. Untuk kembali ke posisi berikutnya atau posisi normalnya, katup ini menggunakan apa? Lihat simbol di sebelah kanannya. Ini adalah sebuah pegas, simbol pegas. Berarti katup ini menggunakan pegas untuk kembali. Berarti nama katup ini adalah katup 3/2 dioperasikan dengan push button dan pegas kembali. Gitu. Kalau yang ini, nah kita bisa lihat di sini, ini adalah katup dari lubangnya ada 3, berarti ini katup 3, bagiannya ada 2, ini adalah katup 3/2. Lalu katup ini dioperasikan dengan menggunakan solenoid. Berarti ini adalah katup 3/2 solenoid. Dan
untuk kembali ke posisi semula dia menggunakan pegas. Berarti ini katup 3/2 dengan solenoid dan pegas kembali. Gitu ya. Berikutnya, ini ada sebuah katup. Berarti ini adalah katup, lubangnya ada 5, berarti ini katup 5, bagiannya ada 2, katup 5/2. Untuk pengoperasiannya dia menggunakan solenoid. Pengoperasian kembalinya dia juga menggunakan solenoid. Maka kita bisa bilang ini adalah simbol untuk katup 5/2 solenoid gitu. Kalau yang ini, nah ini bisa dilihat juga, ini adalah katup 5/2, lubangnya ada 5, ada 2 bagian, 5/2 ya. Selanjutnya dioperasikan dengan menggunakan udara dan juga udara. Jadi ini adalah katup udara 5/2. Nah, kalau dari fisik aslinya, gimana caranya untuk mengidentifikasi katupnya? Ini saya punya sebuah katup pneumatik real. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa hitung lubangnya dulu. Lubangnya ada 1, 2, 3 ya. Ini tampak sebelahnya. Berarti lubangnya ada 3 dan pasti katup ini punya 2 bagian gitu ya. Berarti ini kita bisa bilang ini adalah katup 3/2 gitu ya. Dioperasikannya menggunakan apa? Ini ada tombol tekannya. Berarti katup ini menggunakan push button dan pegas kembali. Jadi katup 3/2 push button spring return ini aslinya bentuknya seperti ini. Kalau simbolnya kayak yang tadi saya jelaskan. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau yang ini berarti katup. Kita bisa hitung jumlahnya. Lubangnya ada 1, 2, 3. Berarti ini katup 3/2. Dioperasikannya menggunakan apa? Kita lihat di sini. Nah, kalau yang kamu lihat benda fisiknya seperti ini adalah sebuah solenoid. Berarti katup ini 3/2 solenoid dan pegas kembali untuk posisi sebelahnya. Karena di sebelahnya tidak ada solenoid lagi ya. Nah, yang terakhir ini adalah sebuah katup juga. Kalau misalkan kita lihat, kita hitung lubangnya, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah katup 5/2. Pengoperasiannya menggunakan apa? Di sisi kirinya ada solenoid, di sisi kanannya juga ada solenoid. Jadi ini adalah katup solenoid 5/2. Nah, di sisi kirinya dioperasikan menggunakan solenoid dan di sisi kanannya dioperasikan menggunakan solenoid. Kalau yang tadi di sisi kanannya ada solenoid, di sisi kirinya nggak ada, berarti katup ini adalah katup solenoid. Dan kalau nggak ada apa-apanya berarti dia pakai spring return atau pegas kembali. Saya rasa cukup jelas untuk penjelasan saya. Nah, ketika kamu di industri nanti atau di penggunaannya, katup pneumatik biasa digunakan dengan sistem seperti ini. Ini adalah sistem paralel ya. Jadi katupnya dijejerin jadi satu ke dalam sebuah base plate. Jadi kamu jangan heran kalau nanti pas di mesin-mesin pneumatik kamu melihat katupnya seperti ini, enggak satuan kayak tadi. Ini kan katup satuan ya. Kalau sudah digunakan di robot biasanya katupnya udah disejajarkan supaya lebih rapi. Ini pun sama, ini pun katup pneumatik. Ini contohnya, ini ada solenoid valve 3/2, ada jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah solenoid valve 6 buah dibuat jadi satu. Seperti itu. Ini hanya pengetahuan aja, nanti kamu pas di robot MPS biasanya saya menggunakan yang ini. Tapi kalau praktek dasarnya pasti pakai yang ini, yang satu-satu. Itu saja mungkin untuk materinya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di Edmodo-nya atau bisa kirim pesan saya di pesan Edmodo. Jangan lupa tetap fokus meskipun kondisi kita sedang pandemi seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya kita akan masih bahas tentang penggunaan valve atau katup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.